Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi berkumpul di Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah yang di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada guru-guru saya tercinta. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ustadz-Ustadz. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya kita pada pagi hari ini ya. Masya Iya. Allah. Kemarin ada titip salam tuh. Siapa tuh? Jamaah pemirsa Islam Tinda. Islam Tinda luar biasa ya Oh, tayangannya. Masya Allah. Selalu bahas tentang wanita juga. Iya makanya nih, ini dari kemarin bahasnya wanita terus ya Ustadz Iya. ya. Nah ini nih, jadi ini nih yang namanya wanita itu kalau mau melakukan sesuatu itu suka bingung nih, suka serba salah nih Ustazah. Mana Iya. yang harus didahulukan? Keluarga, terus udah gitu belum lagi pekerjaan, terus anak, jadi macem-macem ya. Jadi apa sih yang harus kita dahuluin dulu gitu loh. Apalagi dalam menentukan prioritas kita nih. Nah maka dari itu hari ini sangat bagus sekali temanya. Mana yang lebih utama bagi wanita? Nah mana nih yang lebih utama nih Ustazah ya kan? Ayo, mana? Nah tapi sebelum kita lanjut nih ke tausiah dari guru-guru kita lihat dulu yuk ada sebuah video. Viral pernikahan tidak dihadiri oleh mempelai pria. Mempelai wanita kini syok. Subhanallah. Ini dia tayangannya jemaah. Viral kisah pilu dialami oleh seorang mempelai perempuan di Palembang, Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022. Tepat di hari yang rencananya akan digelar akad disambung resepsi, sang mempelai pria dan keluarganya tidak kunjung datang bahkan hingga waktu acara telah selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kami sampaikan kenapa kami tidak mengucapkan yang terhormat calon besan kami, karena beliau tidak dapat hadir beserta keluarga di tengah-tengah kita pada saat ini, mengingat ada sesuatu hal karena ujian dan cobaan kini silih berganti bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini. Nauzubillah ya, ini jangan sampai terjadi pada kita, apalagi keluarga kita ya. Nah ini nih Ustadz nih, ini loh yang bikin wanita itu jadi trauma, jadi males melangkah untuk ke jenjang pernikahan nih Ustadz. Akhirnya merasa kayak trauma, takut yang namanya menikah, akhirnya nyaman nih, udah mendingan sendiri aja, apalagi berkarir. Nah ini nih Ustadz, sebenarnya mana sih yang harus didahulukan oleh wanita? Karir dulu apa menikah dulu? Mohon izin, silakan Ustadz Maulana. Masya Allah tabarakallah. Izin buat semuanya. Ustazah Nada, Ustazah Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini 25 Syawal 1443 Hijriah. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Berarti tinggal ya 55 hari lagi Idul Adha. Pilihan antara menikah atau mengejar karir terlebih dahulu. Ini khususnya bagi wanita. Ketahuilah wahai wanita. Wanita itu ada masa terbatasnya untuk melahirkan. Usianya berapa gitu, nggak usah dibahas ya. Ya kata ahlinya katanya cuma kalau 40 sudah riskan. Jadi coba pikirkan nih batasannya dan bagaimana kalau maaf pada masa itu yang dikhawatirkan jangan sampai mohon maaf terjadi bahaya buat dirinya dan buat kandungannya atau anaknya. Ini juga harus dipikirkan. Maka kita melihat situasi, kondisi serta kebutuhan dulu. Jadi kita lihat situasinya. Gimana nih situasinya? Ya mana didahulukan? Apakah karir atau menikah? Dan sekarang kan karir ada karir di usia muda kan? Usia remaja. Dan memang kalau sudah masuk usia nikah, usia sekarang 21 ya. Sudah naik lagi levelnya. Dulunya 18, kemudian naik lagi 19, 20, sekarang 21 lagi.
naik terus. Nah, kenapa? Dikhawatirkan kenapa? Kematangannya. Kondisinya, jadi situasi, kondisi, serta kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan. Maka hukum menikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, makruh mubah. Tergantung daripada kebutuhannya, kondisinya. Karena kadangkala, mohon maaf, kalau sudah tidak bisa lagi menjaga dirinya dari dosa, maka sebaiknya dia menikah. Apalagi sudah punya calon, sudah selalu pergi berdua. Aduh udah deh, saya panggil sini. Menikah aja daripada dosa. Nah, kalau karir gimana? Karir insya Allah akan justru karir itu bisa lebih mudah. Karena kenapa? Dengan menikah kita bisa menjaga diri. Dengan menikah menghindari daripada fitnah. Dengan menikah mendapatkan kebahagiaan. Dengan menikah mudah semua urusan. Karena ada yang nganterin kan. Sepanjang bisa dapat restu oleh suami atau pasangannya. Maka bisa berjalan beriringan atau berbarengan. Dan lebih mudah ketika kita sudah menikah lantas mengejar karir. Yakinlah sepanjang bisa memberikan pengertian kepada pasangannya. Kan aku masih ada tanggung jawab sama keluarga. Ada karyawan-karyawan saya. Karena semasa muda saya sudah bikin usaha. Kalau aku menikah terus saya tidak kerja, kasihan karyawan tutup usaha. Benar. Jadi sekali lagi ya Ustadz, kita harus lihat dulu bagaimana kondisinya. Apalagi kalau misalnya maaf ya jamaah, kalau udah nggak tahan banget daripada maksiat kan. Daripada maksiat, apalagi sudah ada yang datang melamar, lebih baik sudah ada calonnya sudah disegerakan untuk menghindari maksiat apalagi jadi karena zina, menikah itu mudah. Mudahkan menikah. Iya. Menikah itu mudah tapi mempertahankan yang sulit. Nah, itu. Curhat Jadi kita ya. harus butuh bertakwa ya sama Allah ya. Ini nggak ada curhat kan? Oh enggak, ini kan buat kita semua loh. Gitu. Makasih ya Ustadz Maulana. Ya lanjut ya Ustazah Rada, ini semakin seru ya jamaah ya kalau udah bahas perempuan, Masya Allah. Nah Ustazah lagi-lagi nih, kita kayaknya udah sering banget denger nih ya kata-kata, gue belum dapet hidayah, tutupin aja dulu hati gue, mendingan auratnya entar. Nah gitu, jadi selalu apa-apa tuh berdalih tutupin dulu hatinya baru rambutnya, kepalanya nih, baru jilbaban. Nah ini gimana nih Ustazah? Mana sih yang perlu didahulukan, jilbabin hatinya dulu atau kita jilbabin aurat kita? Mohon izin, silakan Ustazah. Baik Kak Aca, terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Maulana, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Kita membahas mengenai masalah wanita. Yang pasti pertanyaan ini mewakili dari para jamaah sekalian yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Mengenai masalah hidayah, hidayah itu ketika datang jangan didiamkan begitu aja. Hidayah itu harus dijemput. Jadi jangan pasrah nunggu hidayah aja deh kalau umurnya sampai. Kalau panjang umur ketika lagi nunggu belum datang hidayah. Kok belum pakai jilbab belum dapat hidayah. Kok kenapa belum sholat belum dapat hidayah. Hati-hati nih. Karena kalau masih menunggu hidayah artinya hidayah ini bukan didiamin gini aja tapi harus dijemput. Kalau kita hanya menunggu sehingga umurnya sampai duluan, naudzubillah akhirnya kita tidak mendapatkan kebaikan. Kalau ada pertanyaan mana yang harus didahulukan? Sholat 5 waktu atau menutup aurat? Ini dua-duanya adalah kewajiban kita yang tidak bisa kita pilih ini dulu atau itu dulu. Atau bahkan ini dulu dikerjain deh, ketika ini sudah selesai, sudah sempurna baru ini dilakukan. Nah ini adalah 2 kewajiban di dalam Islam. Khususnya untuk kaum muslimah, jangan mengabaikan dan jangan menjadikan 2 hal ini adalah hal-hal yang harus dipilih. Karena keduanya harus dijalankan secara beriringan. Tapi kalau sekiranya dalam proses hijrah, dalam proses ingin memperbaiki diri, apa dulu nih yang paling utama? Tentu yang paling utama perkara sholat. Karena awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang nanti pertama ditanya di yaumil qiyamah itu perkara salat. Fa'in salahat salahasa iru amalihi. Kalau salatnya bagus, amalan yang lainnya juga pasti akan bagus. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak,
sholatnya berantakan, maka amalan-amalan lainnya pun juga akan ikut berantakan. Tapi bukan berarti ya udah sholat dulu sempurnakan 5 waktu, aurat nanti-nanti. Oh bukan. Tapi maknanya apa? Keduanya bisa jalan beriringan. Tapi yang jangan sampai ditinggal apabila ketika kita mau hijrah, sholat 5 waktu. Kenapa? Aqimis sholat kata Allah. Kerjakan sholat. Kenapa? Karena kalau sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat akan mencegah kemungkaran. Jadi untuk ngerem jiwa kita, ngerem diri kita, insya Allah dengan mengerjakan sholat semua akan baik-baik saja. Sambil proses, wahai wanita yang sedang ingin hijrah, sambil proses untuk kita mencoba menyempurnakan bagaimana cara menutup aurat kita. Yang tadinya mungkin mohon maaf pakai celananya agak ngepas, agak ngetat, mungkin lebih dilonggarkan sedikit. Kemudian kalau sekiranya ingin langsung hijrah dengan menggunakan pakaian yang lebar, kerudung yang lebar, bagus. Tapi tentunya Islam juga menghargai sebuah proses. Ketika kita mencoba ingin hijrah, sholat jangan ditinggalkan, proses dalam menutup aurat jangan berbayang, jangan berbentuk, insya Allah sempurna keduanya. Hidup kita jadi bahagia Kak Aca. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi Masya Allah ya tadi Ustazah ya, ini yang Masya Allah banget, Islam itu semuanya ada prosesnya ya, Betul. menghargai proses Masya Allah loh. Jadi ingat ya jamaah, jangan sampai kita lagi menuju pakai jilbab, tapi sholatnya juga ditinggalin. Jadi keduanya wajib ya Betul, Ustazah betul, ya, betul. agar semuanya amalannya juga baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Nada. Lanjut nih Ustadz Syam. Iya. Ini dari kemarin kita ngomonginnya wanita nggak ada habisnya ya Ustadz. Tapi ya. hari ini tuh keren ya temanya kayak Iya. dilema-dilema gitu. Tadi Jadi- karir atau menikah. Banget. Terus jilbabin hati atau jilbabin kepala dulu. Nah ini ada sekarang lagi apalagi Ustadz pilihannya Syam. dilemanya Nah, apalagi ini nih? sebenarnya Aca juga sih buat Aca nih pastinya reminder nih ya. Mm-mm. Tanggung jawab sebagai wanita itu kan ya semakin kita besar semakin banyaknya status kita. Jadi banyak nih ada yang istri dulu apakah jadi ibu dulu yang soleh. Nah ini yang mana nih? Kadang kita tuh suka dilema nih Ustadz ya serba salah. Kalau misalnya anak lagi riwe atau suami juga ikut-ikutan manja. Mana nih yang harus kita dahuluin? Jadi istri yang Prioritasnya. soleh Jadi atau jadi pilihannya- ibu yang soleh nih? Jadi pilihannya antara suami atau anak. Nah itu, mau nih juga dilema Ustadz juga nih, Syam. baik. Iya. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Pilihan yang mungkin sedikit agak sulit ketika ditanya apa yang harus diprioritaskan atau siapa yang harus didahulukan, suami ataukah anak. Mana yang lebih utama, menjadi seorang istri salehah atau menjadi seorang ibu yang salehah bagi anak-anaknya. Maka ternyata ketika seorang wanita diberitakan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, siapa atau apa amalan yang awal dihisab di hari kiamat bagi seorang wanita. Kalau tadi guru kita Ustazah Nada sudah menyampaikan general bagi semua muslim yang diperiksa adalah sholatnya. Maka ada riwayat khusus tentang wanita. Apa amalan yang pertama dihisab nanti di akhirat bagi seorang wanita? Maka ternyata Nabi SAW menjawab, ternyata amal yang pertama dihisab di hari kiamat bagi seorang wanita adalah yang pertama adalah sholatnya. Tentu saja sholat itu adalah menentukan segalanya. Dan yang kedua adalah bagaimana perilakunya terhadap suaminya. Jadi yang dihisab itu bukan bagaimana dia merawat anak-anaknya, bagaimana dia melindungi anak-anaknya, bagaimana dia menyusui anak-anaknya, bagaimana dia memprioritaskan anak-anaknya. Tapi ternyata yang dihisab bagi seorang wanita, bagaimana ia mendapatkan ridho dari suaminya. Maka dengan riwayat ini kami menjawab bahwasanya yang diprioritaskan oleh seorang wanita tentu saja adalah ridho suaminya. Dan suami yang normal pasti ridho ketika istrinya merawat anak-anaknya. Jadi suami yang normal nih, yang manusiawi banget, pasti ridho kalau istrinya lebih mementingkan anaknya dibanding dirinya. Karena dia merasa kalau engkau sudah mencintai anakku berarti engkau telah mencintai aku. Maka ternyata yang diprioritaskan tetap ridho suami. Jangankan memilih antara anak dengan suami, memilih antara suami dan orang tua masih di atas kedudukan suami.
Karena ternyata wanita bisa masuk ke surga Firdaus, surga yang tertinggi, semua pintu surga dibuka baginya. Itu kenapa? Karena ia mendapatkan ridho suaminya. Laki-laki ini susah mendapatkan surga Firdaus. Harus apa? Harus dulu menjadi minan nabiyyin, harus jadi nabi. Udah nggak ada lagi pintunya jadi nabi. Wasiddiqin, menjadi orang yang jujur. Siapa sih yang nggak pernah bohong? Gitu. Wasyuhada, menjadi orang yang syahid. Kita harus nungguin di medan perang dan harus ikhlas dan harus mati di sana. Ini agak sulit juga. Wassalihin, harus menjadi orang yang benar-benar soleh. Laki-laki itu susah mendapat surga Firdaus. Tapi wanita cukup mendapatkan ridhonya suaminya, maka ia akan mendapatkan surga Firdaus. Dan semua pintu surga dibukakan baginya. Maka kalau ada pertanyaan, siapa yang diprioritaskan, suami atau anak? Maka yang diprioritaskan adalah ridho suami. Dan suami yang baik, suami yang soleh, tentu saja tidak cemburu ketika istrinya merawat anak-anaknya. Kenapa? Karena itu juga anak suaminya. Subhanallah. Di kasus yang lain mungkin ada seorang istri yang pernah punya anak sebelumnya. Yang mana yang diprioritaskan? Dia misalnya punya suami sebelumnya. Lalu ada anaknya. Yang mana diprioritaskan? Anak kandungnya atau suami barunya? Tentu saja tetap yang diprioritaskan adalah suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi biar gimana pun ridho suami itu memang paling Itu penting yang nomor ya satu. Ustadz Syam. Yang nomor Subhanallah. satu. Tapi emang iya sih kalau udah dapet ridho suami nih. Mau kerja, mau ngurus anak, mau apapun kayak rasanya tuh hatinya lebih tenang Ustadz. Emang Desa cemburu gitu kalau misalnya ngurusin Gege? Oh enggak dong, justru Enggak. kebalik, maknya kadang suka cemburu. Karena bapaknya terlalu ini banget sama anaknya. Allahu Akbar. Aduh jadi curhat nih gue. Yuk lanjut ya, makasih banyak Ustadz Syam. Nah ini ya jamaah, jadi banyak banget nih mana sih yang harus lebih diutamakan oleh wanita nih ya. Tadi pernikahan dulu atau karir dulu gitu, jilbab dulu atau kewajiban dulu sholat dan lain-lainnya. Nah sekarang suami dulu atau anak dulu jadi banyak banget nih jamaah. Nah Ustadz Maulana, Ya. ini Ustadz Maulana waktu pas kemarin lebaran mudik nggak? Mudik dong. Nah, ini Kesempatan kan iyalah. dilonggarkan untuk mudik ya mudik lah. Pastilah mudik. Iya. Nah, cuman ini Aca bingung nih, Ustadz. Jadi teman Aca tuh ada Saya kenapa sih kemarin. nanya? Kenapa nanya? Loh, ini bukan Aca pertanyaan titipan ya, ini pertanyaan Memang titipan dilarang nih. mudik. Jadi dia itu, Nah, dia nah. mudik tapi suaminya nggak ngizinin. Akhirnya dia pergi sendiri sama anak-anaknya nih Ustadz. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Boleh nggak sih kayak gitu? Ayo jamaah di rumah. Pilih orang tua atau suami. Orang mudik karena kenapa? Iya, Mau karena ketemu orang tua, kan? ngumpul. Kalau begitu, Aca nanti aku jelasin nih. Tentang pilih yang mana. Orang tua atau pilih suami. Nah. Kalau mudik berarti ke orang tua. Kalau tidak mudik berarti sama suami. Nah itu gimana Ustadz? Insya Allah sesaat lagi kita akan bahas. Jangan kemana-mana, jamaah tetap di Islam Tunda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo pilih mana, mudik atau...